من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab Sulamut Taufik setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Indra Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati i'tikaf fi hadzal masjid lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 50 masih tentang bahas maksiatnya dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil yadaini lan setengah saking pira-pira maksiate tangan loro. Minha diantaranya adalah wa kitabatu lan nulis mayah rumu ing barang kang haram apa annutaqu ngucapaken bihi kelawan mah. Para hadirin ingkang minulya, niki bahas tentang hukum menulis yang diharamkan juga di lesan. Jadi sesuatu yang diharamkan secara lesan juga diharamkan ketika ditulis. Hukumnya sama. Di situ wonten kalimat kitabatun. Kitabah niku artine masdar yang dapat digunakan menjadi maf'ul atau objek dalam sebuah kalimat. Bisa diartikan tulisan, bisa diartikan catatan, bisa diartikan naskah, bisa diartikan konsep, bisa juga secara canggih merekam, mengkonsep dan sebagainya. Sedangkan wong sing nulis, wong sing nyatet jenenge katibun. Wong sing nyatet, wong sing nulis. Makanya di NU itu ono struktural katib. Sekretaris Rois Suriah niku namine katibun, sekretaris sing nulis, sing nyatet. Nah, sesuatu sing ditulis niku namine maktubun, yang ditulis, sing tertulis, atau himpunan yang sudah dikonsep, atau surat, atau nota, atau catatan hasil dari pembicaraan, itu namanya maktubun. Ya. Dari situ ono lafadz yahrumu kang haram. Yahrumu kang haram niku termasuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dari kata haruma. Haruma niku artine kata kerja saat ini dan mustakbal yang akan datang tetap hukumnya haram. Jadi saat ini sampai mustakbal yang akan datang tetap yahrum, hukumnya haram, tidak bisa diubah-ubah sebab fi'il mudhari'.
Nah, kata haram, hurum, ihram, muhrim, mahram itu dari kata yang sama, yaitu dari kata haruma, yang haram, ya, dari kata haruma. Jadi kalau baleni yahrumu itu adalah fi'il mudhari', dan dari situ berkembang kata-kata yang lain, wonten bentuk hurmun, wonten bentuk hurumun, wonten bentuk khirmatun, wonten bentuk haramun niki. Lah haramun niki kemudian dilawan katakan atau antonim dengan kata halalun. Jadi ono haramun, ono halalun. Ini kedah semerep, Pak. Wong lek ngaji kitab ini kedah semerep ngeten niki. Sebab cegak salah paham tentang makna dari kandungan kitab-kitab fikih para ulama. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, ada kata nutqun atau an-nutqu. Nutqu atau an-nutqun itu artinya melafalkan, membicarakan, mengatakan dari apa ini? Lesan, perkataan. Niku dari kata natoko yantiku, nggih, natoko yantiku. Niku artinya melafatkan, mengatakan, membicarakan, menyebutkan, melesankan. Itu adalah natoko yantiku. Kemudian diambil dari bahasa kitab ini an-nutqu atau nutqun, berbicara. Sing ngomong ya fa'ilnya adalah natiqun, natiq, sing ngomong niku natiqun. Makanya ono pepatah Arab yang masyhur, al insanu hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang berbicara. Hewan. Niki pepatah mawon, Pak. Ojo protes, pepatah Arab. Jadi sing makhluk Gusti Allah yang bisa bicara itu al insan hayawanun natiq. Menungso itu termasuk golongan hewan yang bisa berbicara. Niki majas mawon, nggih, perumpamaan. Lah, katibatun itu tulisan, sedangkan perilakunya namanya menulis. Yaktubu, menulis, ya, menulis itu hukumnya hukum menulis kata-kata kalimat yang haram sama dengan hukum yang dinisbahkan kepada lesan. Contoh nopo? Contoh adalah ketika kita dalam lesan kita, nggih, bohong, berdusta, hoak, caci maki, permusuhan, kebencian, merendahkan, mau malih, adu domba, namimah, fitnah dan sebagainya, secara lesan itu haram. Apapun yang diharamkan dari lesan kita, maka juga berlaku hukum di dalam tulisan-tulisan kita. Sama hukumnya, yahrum, haram, tidak boleh. Makanya dilarang, baik dalam bentuk tulisan, ya, baik dalam bentuk yang lebih canggih lagi, rekaman, baik dalam bentuk menulis dalam bentuk video, ya, direkam pembicaraannya, itu termasuk katibatun, ya, ada bekas-bekas tulisan di dalam sebuah perkataan, okay. Untuk memahami niki, kitab niki, coba kita buka penjelasannya. Salah satu dari kitab syarah kitab Sulamut Taufik, kitab Is'adur Rafiq wa Bughiyatus Shadiq, syarah Sulamut Taufik, dikarang oleh Syekh Muhammad
bin Salim bin Sa'ad Babasil rahimahullah sing wafat tahun 1855 Masehi di Aljazair. Sing dimaksud hukumnya haram, maksiat, berdosa, tulisan yang diharamkan oleh lesan. Beliau mengatakan, nggih, al-qalamu ahadul lisanaini. Pena, tulisan adalah salah satu bentuk lesan kedua manusia. Jadi kita punya lesan ini, lambe. Tahu lambe ya? Cocot lambe, normal kasar malih niku. Niku bagi Syekh Babasil mengatakan yang dimaksud tidak hanya berupa lesan saja, ada lesan yang dampaknya lebih besar, dampaknya di masyarakat, di dunia, di akhirat adalah al-qalamu ahadul lisanaini, tulisan atau pena atau kolam itu lebih dahsyat dari lesan manusia. Jadi kita secara hakiki Pak punya dua lesan, lisana ini, lesan lambe ini, dan tulisan kita itu termasuk lisana ini. Hati-hati, oke, hati-hati. Sampai WA, SMS, Facebook atau apapun yang sekiranya itu mengandung kemaksiatan, keharaman, itu dampaknya lebih besar dari lesan yang kita ucapkan. Oh, tak hapus, yo sampean hapus, tetapi malaikat sudah merekam, ya, energi alam sudah merekam. Kemudian apalagi ya, digital sudah merekam, maka sulit kita hapus di dalam memori kehidupan. Niki, para hadirin rahimakumullah, sebab dahsyatnya tulisan sebagai lesan kedua manusia, beliau dawuh tegas dalam kitab yang mengutip pendapat Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dawuh tegas, dampak tulisan yang mengandung maksiat, mengandung keharaman ini diperingatkan oleh Imam Ghazali. Beliau dawuh, fahfadhul qalam, jagalah penamu, jagalah tulisanmu, amma yajibu hifdzul lisani anhu, jagalah tulisanmu, jagalah penamu dari suatu yang diwajibkan dijaga oleh lesannya. Jadi menjaga lesan dari perbuatan yang mengandung keharaman, mengandung kemaksiatan juga sama hukumnya dengan tulisan-tulisan yang kita lakukan. Lesan yang kedua, ya, al-qalamu ahadul lisanaini. Jadi tulisan pena kita nomalik, pokoknya tulisan-tulisan itu termasuk lesan yang kedua, lesan yang kedua. Maka Imam Ghazali dawuh untuk menjaga agar pena kita, tulisan kita dan sebagainya tidak keluar dari etika moralitas, maka beliau mengatakan fala yuktabu bihi yahrumul nuqtu, maka janganlah kamu menulis sesuatu yang diharamkan oleh lesan. Jadi adalah dawuh dari Imam Al-Ghazali. Mengapa disuruh menjaga tulisan kita sebagaimana menjaga lesan kita? Beliau melanjutkan, bal dhararuhu a'dhamu wa adwamu. Sebab tulisan itu bahayanya, dhararuhu bahayanya, a'dhamu lebih besar, wa adwamu lebih tahan lama. Ini tulisan Pak, tulisan. Nanti tulisan itu lebih besar dan lebih lama bahayanya.
Makanya belum melanjutkan falyasunil insanu qalamahu, maka hendaklah manusia menjaga tulisan-tulisannya, menjaga pena-penanya. Dari apa menjaganya? Beliau dawuh, apapun tulisan yang mengandung dosa, mengandung maksiat, ya, itu dihindari, sebab dikhawatirkan mengandung maksiat yang melahirkan dosa. Haram contoh dari perbuatan al-khiyal. Napa al-khiyal niku? Menipu. Dari contoh wal mukhadi'at, napa? Wis macam-macam, penggelapan, pemalsuan niku. Wal munkarat haditsatil muallamati, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dari lisan kita di dalam pergaulan dengan manusia, juga termasuk tulisan. Ini harus dijaga. Nggih. Jadi lek ono tulisan yang mengandung kebatilan, mengandung kemaksiatan, mengandung dosa, ya, maka dihentikan, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama niku sering memperingatkan kita semua, Pak. Contoh, ana dawuhe Imam Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i Al-Misri Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1805 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarhil Minhaj, beliau dawuh, wa kullu ma haruma, dan setiap perkara yang haram, harumat tafarruju alaihi li'annahu i'anatun ala maksiatin. Setiap perkara yang haram, maka haram juga kita melihatnya, sebab li'annahu i'anatun ala maksiatin, sebab itu jika kita melihatnya yang sama, membantu, mendorong terhadap kemaksiatan. I'anatun, membantu, ala maksiatin, terhadap kemaksiatan. Makanya perilaku sosial, lingkungan agama, lek ono perilaku yang nanti menimbulkan dosa maksiat, harus kita peringatkan, harus diperingatkan. Sebab kalau kita membiarkan dengan melihat mata kita, sama beliau mengatakan i'anatun ala maksiatin, mendorong terhadap kemaksiatan. Nah, jadi perkara-perkara yang menimbulkan maksiat, yang menjurus kepada hukum haram, itu bisa dilakukan empat hal, bersifat al-af'al atau fi'aliyah, perbuatan. Bisa dari al-aqwal, qauliyah, perkataan. Bisa dari al-ahwal, tindakan, ya, tindakan kita, respon kita terhadap itu. Jadi dari lesan bisa menimbulkan maksiat, dari tulisan juga bisa menimbulkan maksiat, dari tindakan kita juga bisa menimbulkan maksiat. Makanya perilaku kitabatun, tulisan-tulisan itu tidak tulisan dengan pulpen saja. Para ulama kontemporer niku mensarah kitab niki lebih luas, Pak, maknanya. Tidak boleh menulis yang mengandung dosa, keharaman,
termasuk memakai sarana pena, pulpen, spidol, termasuk komputer atau laptop, termasuk nulis SMS, termasuk nulis WA, termasuk nulis Facebook, termasuk nulis di Instagram, nulis di snack video, nulis di TikTok, nulis di YouTube dan sebagainya. Nah, itu akan mengandung keharaman kalau yang kita tulis itu mengandung dosa, kebohongan, kedustaan, adu domba, penimbul kebencian, tafarruq, nopo, menimbulkan perpecahan, permusuhan, caci maki, fitnah dan sebagainya, maka tulisan-tulisan itu akan abadi. Walaupun sampai hapus, delete, buang, pindah ke sampah, tetap direkam oleh kehidupan fitdini wadunya sampai hari kiamat. Ikut direkam, ya, direkam. Nah, saat ini pertanyaannya ngeten, bagaimana hukum ketika ada orang menulis novel, cerita fiktif, ada orang membuat film cerita fiktif, ada orang membuat drama cerita fiktif. Bagaimana hukumnya padahal tidak nyata pada kebenaran dan fakta? Ini perlu dikaji, Pak. Sebab sebagian orang mengatakan film-film, drama-drama, novel-novel, buku-buku komik hukumnya haram. Wonten niki gregetan kula niki, saestu gregetan, titik-titik haram, titik-titik bid'ah. Nggih. Perlu diluruskan. Lek gak iso maknai kitab, lek gak iso mengambil ikhtisar nggih fi aqwalil ulama, pendapat ulama, balik ayo buka kitab ulama. Bagaimana hukum orang-orang yang berprofesi gawe novel, sutradara, skenario film-film sing gak nyata, nggih. Lah balik Pak ten ulama. Salah satu ulama kita, ya, Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Maqi Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1506 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Muhtad Syarhil Minhaj, beliau dawuh, ulama beda pendapat tentang hukum orang membuat cerita fiktif, film-film fiktif, drama-drama fiktif. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, hukumnya ikhtilaf, ulama beda pendapat. Makanya kita peringatkan nyun sewu kepada sebagian yang mengatakan setiap film, majalah, koran, drama dan sebagainya haram, bid'ah, nggak jujur tentang ikhtilaf di dalam pendapat ulama. Sampaikan ono hukum haram, ono hukum makruh, ono hukum mubahah awil ibahah, boleh. Sampaikan, ojo dijokok haramit tok. Umat niki bingung, Pak. Maka jujurlah wahai para saudaraku sekalian, jujurlah dengan ilmiah fid diniyah tentang hukum-hukum para ulama. Nggih, niku wonten ikhtilaf. Ojo joko situ tok, ngare umat tidak punya pilihan-pilihan untuk menjalani fakta-fakta kehidupannya. Contoh ngeten, beliau dawuh ngeten dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, tidak ada ulama yang mengharamkan mutlak ketika ada orang membuat cerita fiktif, buku novel, kisah-kisah fiktif dengan tujuan apa? Pembinaan akhlakul karimah, berdampak positif terhadap orang lain, juga untuk hiburan dan mencegah kemaksiatan dengan membaca cerita-cerita
tersebut. Berarti imam kita, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan boleh membuat cerita-cerita fiktif, novel-novel fiktif, selama itu membuat kesadaran, penanaman akhlakul karimah, tanggung jawab, kejujuran, perjuangan, bakti orang tua dan sebagainya, itu diperbolehkan. Paham nggih? Kok oleh ngawur Pak hukum saestu nggih, kok oleh ngawur. Lah jika sudah pasti jenengan nyun sewu Pak maca majalah fiktif, novel fiktif ya, ngerti lah iku enggak pasti, enggak fakta nggih. Pasti semerep jenenge novel Pak. Novel niku. Novel yang fiktif, yang bagus, yang mengandung kebaikan-kebaikan, beliau mengatakan boleh diceritakan meskipun dari imajinasi, karangan semata, dengan tujuan seketika orang membaca novel fiktif, karangan fiktif, tapi mengandung nasihat, menumbuhkan sifat-sifat kebaikan, keadilan, kejujuran, keberanian, perjuangan, tanggung jawab, keikhlasan, ketaatan dan sebagainya, maka itu tidak dilarang. Tetapi kalau novel-novel fiktif itu malah menjerumuskan manusia di dalam syahwatnya, birahinya, bahkan mengandung pornografi dan kebohongan, orang menjadi tidak baik dan jahat, maka hukumnya haram. Ini jadi maksud Pak. Jadi kudu dipreteli hukum niku. Tidak bisa kemudian setiap apapun tulisan manusia, kreativitas manusia dihukumi haram dan bid'ah. Tidak boleh. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kisah-kisah fiktif, novel-novel fiktif itu boleh, tidak dilarang dengan 6 syarat. 6 syarat. 1, semua orang tahu, sing maca ya ngerti. Lek novel iku mau, komik iku mau, memang nggak nyata dan paham betul ini hanya hiburan ya, cerita fiktifnya tahu. Yang kedua ya, tujuan penulisan itu harus baik, menemukan apa, kebahagiaan, menemukan kesadaran dan sebagainya. Yang ketiga, cerita fiktif, novel fiktif, karangan fiktif tersebut asal tidak dijadikan dalil atau hujjah ya. Kemudian yang keempat, tidak mengandung pornografi, tidak mengandung birahi syahwat. Yang kelima, tidak merusak akidah kita, tidak merusak iman kita. Yang terakhir, tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap film-film yang fiktif, peperangan, perkelahian, kisah-kisah perjuangan, sebelumnya harus ada dari pembuatnya itu sebuah pernyataan yang eksplisit. Contoh, ono drama film diputer seret nggih, kemudian muncul tulisan nggih, mohon maaf, kisah ini, drama ini hanya fiktif belaka. Jika terjadi kesamaan tidak sengaja dan tujuannya adalah untuk ini. Itu Pak. Berarti kalau ada film, ada drama yang mengandung kebaikan dan menceritakan eksplisit tujuannya dan mengatakan fiktif, maka itu sudah sesuai dengan fikih. Lek pornografi ya tetap haram Pak, tidak boleh ya niki. Dan pembacanya juga tahu itu film fiktif, itu drama fiktif, novel fiktif, tahu, tetapi mampu mengambil manfaat dari kisah-kisah itu untuk kebaikan dirinya. Paham ya niki Pak ya. Jangankan kisah fiktif Pak, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
niku wonten termaktub telas, termaktub dalam kitabnya Imam Syamsuddin Abul Khair Muhammad As-Sakhawi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1497 Masehi di Baqi Madinah. Juga wonten termaktub Likur Masehi di Mesir, dalam kitabnya Kitab Fathul Qadir Syarah Jamus Shagir Lisuyuti, beliau mengatakan sebuah hadis Kanjeng Nabi niki riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, sing wafat tahun 680 Masehi di Mesir. Niki riwayat dari para ulama hadis, termasuk riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Tamam, Imam Ibnu Muni', Imam Ad-Dailami dan seterusnya. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Haditsu, ceritakan, kisahkan, ceritakan an Bani Israil, tentang kisah-kisah Bani Israel, wala haraja, itu tidak apa-apa. Ini Kanjeng Nabi, walaupun kisah-kisah Israiliyat tentang Bani Israel banyak yang bohong dan tidak sesuai fakta, tapi Nabi menyatakan haditsu an Bani Israil wala haraja, tidak apa-apa, ceritakan tentang cerita Bani Israel. Pertanyaannya, loh, kenapa Kanjeng Nabi kok membolehkan haditsu, sampaikan kisah Bani Israel? Ojo medhot nang kene, Pak. Sampeyan goleki mengapa Nabi membolehkan, padahal Bani Israel banyak bohongnya, tidak bisa dipercaya. Tapi Nabi mengatakan haditsu fil amar, perintah, ceritakan, critakno gak apa-apa. Oh, ternyata wonten ten hadis lintune riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullah sing wafat tahun
1115 Masehi. Beliau dawuh, Nabi mengapa membolehkan haditsu an Bani Israil? Sebab Nabi dawuh, fa innahu kanat fihim a'ajib. Sebab dalam kisah-kisah Bani Israil a'ajib, unik dan menarik. Ajib, betul Pak? Unik dan menarik. Contoh, Bani Israil niku bani sing nentang para nabi. Oh, kayak pelajaran, tidak boleh nentang para nabi. Bani Israil sering napa berontak nang penguasai. Oh, berarti tidak boleh kita berontak nang penguasa. Bani Israil sering membuat hujah-hujah palsu tentang agamanya. Oh, tidak boleh kita niru Bani Israil untuk memasukkan dalil. Niki sedih maksud fa innahu kanat fihim a'ajib. Sebab cerita Bani Israil itu mengandung unik dan menarik, mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israil. Tetapi ada warning, walaupun kita sering membaca kisah-kisah Bani Israil, Nabi mengatakan la yataqayyanu kadzibahu, tetap jangan diyakini itu sebuah kebenaran, tetap kadzibahu, sebuah kebohongan. Nah niki ya. Jadi tidak boleh diyakini cerita Bani Israil sebagai kebenaran mutlak, tapi juga sebagian ada yang kebohongan. Jadi kita membaca balik-balik majalah, novel fiktif, misalnya novel perjuangan ulama, novel perjuangan niki bagus tentang perjuangan, tetapi di dalamnya banyak kisah-kisah yang fiktif. Maka para ulama mengatakan selama novel itu mengundang dan mengandung hikmah bagi kita, kebaikan-kebaikan, maka biqasdil furjati, tergantung niat. Apa al-furjah? Bisa untuk hiburan diri kita, hiburan diri kita, dengan tetap waspada, tetap kita juga cerdas. Setiap kisah-kisah itu kita ambil pelajaran, i'tibar, durusul hayah, pelajaran kehidupan. Para hadirin rahimakumullah, makanya para ulama niku sering memperingatkan kita, bergaul itu tidak hanya di masyarakat sakniki tambah canggih, bagaimana bergaul di dunia maya. Di dunia maya, pergulatan sosial di dunia nyata dan dunia maya. Niki hati-hati. Menurut Imam Ghazali, kita boleh kok bergelut di dunia apapun, tapi beliau mengatakan fahfad, tetap menjaga lesan, menjaga tulisan. Niku Imam Ghazali. Jadi kemudian ada lagi nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir, dikutip oleh Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 859 Masehi di Mesir. Niku dawuh Imam Syafi'i, napa dawuhe nggih, dawa kalau terjemahkan mawon nggih, wa ma min katibin yasnam dawal, setiap orang yang menulis, wa ma min katibin, setiap orang yang menulis pasti tulisannya bisa mengandung kebaikan, bisa mengandung keburukan, baik di dunia atau di akhirat. Maka janganlah kamu menulis apapun kecuali yang membuatmu bahagia ketika apa? Fil qiyamati anturahu, ketika sampai di hari kiamat bahagia melihat tulisan-tulisannya. Kabeh dicatet Pak,
dicatat. WA caci maki misalnya dihapus, jeret di delete, dihapus. Oh, tetap direkam kali malaikat. Niki. Jadi segala sesuatu ono dampaknya. Lesan kita ada dampaknya, tulisan kita ada dampaknya. Maka menurut Imam Ghazali tadi, kebahagiaan tulisan kita itu nanti fi yaumil qiyamati anturahu, ketika di hari kiamat kita bahagia melihat tulisan-tulisan kita. Niki, jadi hati-hati nulis ya dan sebagainya. Les kadung nulis langsung didel mawon, tapi istighfar astagfirullahaladzim. Ngoten nggih. Ya niki. Nah, makanya Pak, lek nulis apapun perlu etika. Perlu etika. Niki penting. Sebab tulisan kita itu cermin dari harga diri kita. Tulisan kita cermin dari moral kita. Tulisan kita cermin dari kualitas diri kita, dan tulisan kita cermin dari agama kita. Hati-hati. Makanya nulis itu perlu didelok apa tulisan iki tidak melanggar norma sosial, juga sekaligus tidak melanggar norma agama. Ono dua norma sosial dan norma agama. Iki pantes apa gak, iki layak apa gak, sopan apa gak, dan sebagainya. Apakah norma agama mengandung kemaksiatan, mengandung keharaman sampai dosa? Iki juga norma agama. Dua norma ketika kita menulis di media sosial. Jadi harus hati-hati Pak, harus hati-hati. Apa maneh nerima informasi gak jelas, gak jelas. Ampun didhawuh kali Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum, he wong-wong sing padha iman kabeh, in ja'akum, ya apabila ada yang datang kepadamu, fasikun, seorang fasik, apa, binabain, membawa berita. Ya, kita diperintah oleh Allah fatabayyanu, maka teliti dulu, maka dilihat dulu, ditelaah dulu, dan sebagainya. Lek gak iso ndelok sumbere, takon kancane, diskusi ambek kancane, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hati-hati Pak dengan hoak-hoak nggih. Niki. Para hadirin rahimakumullah, maka kita diperintah untuk meneliti, melihat, ya. Kemudian kenapa? Agar tulisan kita jika keliru, jika salah, itu tidak menyebabkan musibah orang lain. Kenapa musibah? Salah, ya, salah, mengandung kebencian, orang ikut membenci, mengandung permusuhan, orang ikut memusuhi, mengandung adu domba, tukaran, maka itu membuat musibah bagi umat. Kenapa terjadi? Pun didawakan kali Kanjeng Nabi, bijahalatin, sebab orang-orang itu tidak ngerti, sebab orang-orang itu bodoh, sebab gerusu, sebab tidak meneliti, yang akhirnya menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Pun nggih, pun telas. Nggih, mugi-mugi kok sampai titik sampai nulis nggih diniati, nulis WA, nulis Facebook, postingan diniati manfaat lillahi taala, dan jangan lupa lek ono jenenge ulama sampai Fatihah, cek barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad